Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biar ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya bersilaturahim di Sanggar Seni Mbah Suro. Saung Seni Mbah Suro ya. Nah, ini adalah teman saya dari waktu belum lahir sampai sekarang ya. Saya kenal beliau ini waktu kecil. Jadi kalau saya menganggap beliau ini adalah seorang yang pemikirannya itu meloncat. Jadi ketika saya SD itu dia sudah memakai baju Guns Roses. Saya belum tahu Guns Roses itu apa. Kemudian saya SMP beliau sudah memakai kaos Sepultura. Saya belum tahu Sepultura setelah beberapa tahun bulan Sepultura. Jadi ide-ide gagasan itu adalah sebuah loncatan. Kali ini kita akan kupas tuntas tentang profil seorang kacret atau nama tuanya Mbah Suro ya. Mbah Suro kegiatannya saat ini apa saja Mbah yang menjadi kesibukan sehari-hari? Ya, kesibukan pekerjaan utama tetap di toko buka stiker. Oh, stiker itu ya, cutting stiker itu ya. Terus hobi Iya. pada tanaman hias, khususnya bonsai kelapa. Spesialis ya? Ya, paling ditekuni dan sudah berlangsung selama antaranya yo 8 sampai 9 tahunan. 9 tahun. Wah, itu cukup lumayan lama ya. Ya, ini adalah salah satu contoh karya. Untuk seni rupa yang dulu biasa lukis itu masih Ya, seni rupa terus dulu sering lukis pakai kanvas, terus kebetulan saya malah ke seni patung. wah patung ya. Wah, tukang gerco ini berarti ya. Gerco. Ya semacam itu. Iya, tadi saya sempat keliling-keliling juga ini di depan rumah ini banyak taman. Sebenarnya dia juga multi talent ternyata. Ada bisa bikin taman, bisa bikin pot-pot, ini semuanya sendiri ya, Mbak ya. Ya, relief. Mungkin selain bercocok tanam dan berseni rupa ada hobi-hobi lain selain itu, Mbak? Ada, tapi ya tetap fokusnya akhirnya kembali ke tanaman. Ya. Otomotif ada, tapi ya dasar serawung gitu. Oke teman-teman, nanti kita akan kupas satu persatu tentang bagaimana tanaman bonsai kepalae kelapa itu ya. Saya dulu juga sempat kena virusnya Mbah Suro, tapi ternyata sulit juga, tidak bisa. Tapi setelah ini nanti kan kita kupas sampai sedetail-detailnya. Jangan kemana-mana dulu ya. Oh, diminum dulu ya, Pak. Kopinya ya. Kopi ya wajar. Tes sih kopi. Ini Mbak, mungkin buat teman-teman nanti bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita sepak terjang Mas Kacret atau Mbah Suro ini. Untuk bisnis yang ada di toko cutting stiker itu mulai dari tahun berapa? Oh, ini tahun pertamanya tahun 2001 Rabi nikah. Nah, kembali yang senang jalan kalau bisa menentukan dia terus dua inisiatif 2005 itu kita ya. 2005 ya. Mulai dodolan stiker di trotoar. Ya. Black bongkar pasang gitu. Terus sempat juga mupeng melu pasaran. Muter-muter gitu ya. Jadi yang trotoar ngaku itu hujan bugot. Itu berlangsung selama yang trotoar itu 2005 tekane 2013. Berapa tahun berarti? 2005 sampai 2013, 8 tahun. 8 tahun lah kayak isah kelompok-kelompok enggak kios. Berarti mulai dari nol ya? Ya, dari nol. Jadi siapapun teman-teman yang pengen usaha itu jangan berkecil hati dengan modal sedikit gitu Mbak ya? Ya. Kemudian terus bagaimana Mbak? Terus saat itu kan ya teknologi multimedia durung kaya saiki. Bakul stiker cuma satu-satunya ning Jatina. Oh iya. Termasuk penggiat awal-awalnya gitu ya. Iya. Sampai sekarang merebak begitu banyaknya gitu ya. Nah, sekarang hitungannya sebagai per desa lah. Terus repot-repot tekan kutha ning Jatina wis. Ini kan
sing ditampilke sebuah karya. Karyane kan ya dhewe-dhewe ya. Punya ciri khas gitu ya. Oh. Jadi jangan berkecil hati tentang modal, tentang apa, tapi yang utama tetap modal itu dari ide dan gagasan gitu. Terus mengalami kendala nggak ketika ada moneter, kemudian ada COVID ini, ada kendala nggak? Ada, tetap ada. Soalnya lingkungan sekitar ya kudu kena dampaknya ya kita ya tetap udah kena dampaknya juga. Dalam artian saiki wong arep ngerayain pit motor sithik otomatis wong arep ngebloke stiker contohnya ngono ya sudah berkurang. Berkurang ya. Dari 8 tahun itu mohon maaf sebenarnya ya, bisa menopang untuk kehidupan nggak Pak? Penghasilan dari toko itu? Alhamdulillah ya so nglumpukke sithik-sithik karo Jawane. Oh gitu ya. Jadi aturan selama 8 tahun dari trotoar ke trotoar tidak berkecil hati, kemudian berinovasi juga ya tentang alat teknologi, tentunya didasari juga dengan desain-desain yang unik berkarakter setiap pengrajin masing-masing gitu Pak ya. Ya akhirnya kan melu perkembangan zaman. Tuku alat, tuku komputer itu mulai tahun 2013 itu gitu. Terus mulai. Jadi ini Mbak, mungkin dulu kan berangkat dari seni rupa kemudian ke seni desain grafis ini ya. Itu untuk desain itu sekolah nggak ini Mbak Suro? Ya, itu otodidak, memaksakan diri untuk bisa. Bisa dan bisa. Bisa, alhamdulillah ya sidik-sidik sederhana bisa. Nah itu, jadi teman-teman semuanya jangan berkecil hati, harus sekolah bisa itu harus sekolah bisa itu berawal dari kemauan ya Mas tentunya ya. Niat gitu ya. Oke, nanti setelah ini akan kita kupas lagi tentang perdaunan atau agrobisnis ya. Yang dulunya Mbak Suro ini yang lain pada sekolah di SMA, di semuanya di STM, wah ini unik di STM-nya STM pertanian yang waktu itu tidak dilirik banyak orang, tapi sekarang ini sekolah STM pertanian sudah bubar, kebutuhan pertanian itu ternyata juga signifikan gitu ya. Ya. Oke, tunggu nanti setelah ini kita kupas di segmen bonsai kelapa. Masih bersama obrolan pinggiran. Adalah tentang bonsai kelapa. Latar belakang apa Pak yang mendorong Mbah Suro ini untuk bergelut di bidang kelapa ini? Ya, biasanya kan sekarang yang baru marah ini kelapa muda, ini malah bonsai kelapa. Ya, yang latar belakangi ketertarikan itu apa? Sing jelek, sing paling mendasar itu ya kabeh yaitu komersil dulu. Sebenarnya dulu ya pipitan, terus ono tukulan cikal. Tanam sirah tak goyok-goyok ngarep omah. Kok malah suwi panuler, tak pindah pot. Nah, pindah pot kok asik ngono nek dikerdilke kaya anu wis ora tak coba itu. Itu kan duwe loro tok, dua itu saat itu ya. Disenengi wong dituku dengan budget ya wis lumayan lah. Dikale sing itu. Lah itu sing marai semangat. Dari situ mulai tertarik kan? Iya, terus mulang, golek bibit tumbuh tuna, terus bahkan wis tuku terus di koperasi gitu. Sampai stok terbanyak bonsai kelapa itu berapa biji, Pak? Yo kemarin pas saat awal-awal pandemi itu kan uang melayunya non bonsai kelapa. Wah itu udah sempat layu lah. Habis ya? Habis. Ngerintis, berarti ini babak kedua itu mana? Oh, ya. Jadi setelah itu berarti harus disiapkan regenerasi ya. Ternyata antusias dari pembeli itu sampai kehabisan stok ya Pak ya? Iya, yang mulanya halaman penuh full. Terus tereliminasi oleh pembeli. Karakter pembeli beda-beda. Macam-macam ya? Ya. Ada yang kantoran? Malah rata-rata pakai kantor. Oh gitu ya. Iya. Terus pembeli rata-rata pengennya sing instansi yang tajam pakai. Tentunya dengan harga yang murah ngono to nek pembeli.
Terus kemudian ini harus kita kupas tuntas tentang rahasianya. Boleh di sharing ilmunya nggak ini? Oh, boleh. Oh iya. Durasi waktu dari mulai tunas sampai laku kejual itu kira-kira berapa minggu, berapa tahun? Ya nek dari nol kita serumbat tumbuh tunas. Iya. Kan masih ada proses lagi nukul ke daun. Iya. Nukul ke daun terus nukul kita rawat apik nang ngepot. Nunggu lagi proses pecah daun. Pecah daun. Nah, barak. Itu kita siap di pajang. Berapa waktunya berapa ini? Pecah daunnya antara 6 sampai 7 bulan sudah pecah daun. Taruhlah kalau satu terjualnya 100.000, kalau punya 100 sudah 1 juta. Itu loh 100 kali 1000-an wis. Ya lumayan. Lumayan lah gitu ya buat ini. Dan ini bisa untuk sampingan nih, Pak. Bisa untuk sampingan. Misalkan kita punya kegiatan lain, kerjaan lain, ini bisa nggak ini? Bisa, bahkan bisa jadi pekerjaan utama. Oh gitu ya. Nek ini nek waktu kita fokus ke situ. Oh gitu ya. Jadi memang benar-benar bisa menopang gitu ya. Bisa. Dan bisa. saya kira sulit nggak ini untuk teman-teman yang pemula proses itu? Ya sekarang kan oke YouTube, metode-metode, cara-cara tutorial sudah banyak sekali. Dan bahan online pun melimpah sampai itu ya. Terus saya pernah lihat juga Mbak, itu yang ada kembar itu harganya gimana itu? Ya nek kembar itu harganya 2 kali. 2 kali. Itu bisa dibikin, Bisa. Itu ada tutorial di YouTube itu ada bikin cabang dibelah kayak gitu. Iya. Itu dia menampilkan tutorial belahnya. Itu hasilnya kita udah ditampilkan. Iya. Oh gitu ya. Kita akan mengupas lagi tentang bonsai kelapa. Dulu pernah juga mengadakan event pameran tunggal ya, Pak? Ya, cepat itu. Di mana tempatnya itu, Pak? Yalah di halaman rumah. Ya pameran kecil-kecilan. Terus itu harus saya lakukan. Karena itu ya nek wong cita-cita lah. Iya. Itu terlaksana. Efek dari itu ke konsumen menambah atau tambah relasi atau gimana? Tambah relasi jelas. Itu saya share di apa ya istilah Facebook, terus saya bagi-bagi stiker, gitu pasang sampai di jalan, jadi orang tambah saya ngerti. Ya, sampai akhirnya Mbak Suro ini kemarin sempat jadi juri perlombaan juga ya Mbak ya? Ya, sempat itu. Mungkin ini pesan-pesan terakhir buat teman-teman yang pengen bergelut di bidang pohon kelapa tunas ya, ini bonsai kelapa itu bagaimana Pak pesan-pesannya, weling-welingannya gitu. Ya masalahnya itu kembali ke jati diri, jadi intinya ya kita harus telaten karena itu nanti kita jual proses yang mahal, bukan bahan. Nanti kan sing menilai konsumen. Kalau kita ngomong apa konsumen ya kurang apa kan itu harus kita terima, harus dengan lapang dada ya. Tentunya nanti apabila dari teman-teman itu pengen belajar, welcome nggak Pak di Saung Seni Mbak Suro ini? Pengen belajar gitu ya. Tiap kali kan kita mesti enak kopdar. Oh gitu ya. Oh ada komunitasnya juga ya. Itu di lingkup Klaten atau Jogja ada? Jogja ada. Karena kita barometernya selama ini Jogja potensi karena Jogja. Ya jadi teman-teman semuanya siapapun yang pengen belajar bonsai silahkan hubungi di Galeri Bonsai Kelapa Mbak Suro. Nanti kita bisa ngopi bareng di Saung Seni Mbak Suro ini ya. Diambil dicoba sambil dulu kopinya. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua bahwasanya hal apapun itu bisa akan menjadikan suatu penghasilan. Jadi jangan berkecil hati, teruslah mengamati dan meneliti yang akhirnya itu akan menjadi ilmu pengetahuan untuk bekal dalam kehidupan. Terima kasih. Salam biar-biar di obrolan pinggiran. Sampai ketemu di obrolan berikutnya.